suara Allah melalui para nabi, juga dengan kehadiran Kristus, selalu digaungkan supaya manusia yang dikasihnya tidak binasa. Terutama pada masa Natal dinyatakan betapa Allah mengasihi manusia, sehingga diupayakan tidak binasa. Saat ini kita juga diminta untuk jangan binasa. Caranya dengan bertobat, hidup dalam duka cita penyesalan akan perbuatan yang tidak benar, dan kembali ke jalan kebenaran. Maka di dalam pertobatan ada perubahan hati, perubahan pola pikir. Hal ini menjadi perubahan yang nampak dalam diri kita, yang telah dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kita boleh lahir kembali. Selamat hari Minggu Okuli, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengar akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Lukas 13 ayat 1-5. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami penderitaan itu? Tidak, kataku kepadamu. Namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Saat ada orang yang mengalami penderitaan, bahkan kematian, oleh perbuatan yang sedang berkuasa, yang terbaik bukanlah menyalahkan siapapun, termasuk mereka yang menderita. Namun yang terbaik adalah memperbaiki hidup, sehingga tidak binasa, sehingga suatu peristiwa bermakna bagi kita. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Apakah Yesus akan marah besar kepada penguasa atau menyalahkan mereka yang telah korban? Namun justru Tuhan Yesus memaknai peristiwa itu untuk memperbaiki diri bagi siapapun terhadap peristiwa tersebut. Artinya, kematian dalam berbagai bentuk dapat mengenai siapapun. Namun bila seseorang hidup dalam anugerah Tuhan, maka justru kematian itu adalah keuntungan. Sebab jiwanya selamat, walaupun fisik sudah tiada. Soal penguasa dalam berbagai perilakunya, dan orang-orang yang meminta pendapat Tuhan apakah mereka mati karena dosanya, justru yang ditekankan semua, setiap orang perlu bertobat, menyesuaikan hidupnya dengan kehendak Tuhan, sehingga selamat, tidak binasa. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami penderitaan itu? Tidak, kataku kepadamu. Namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Dan bukan hanya kematian di bait suci yang terjadi, masih ada yang lain. Artinya Tuhan Yesus tahu berbagai peristiwa yang terjadi di atas bumi ini. Maka Tuhan menambahkan, "Ataukah sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Mari kita di Minggu Okuli ini mengarahkan pandangan kita kepada kehendak Bapa, sehingga kita selamat. Jadi bila ada peristiwa tragis yang diterima orang lain, jangan seolah-olah kita adalah orang benar.
dan melelahkan diri dengan menghakimi mereka yang sudah menderita. Tetapi bila terjadi hal yang demikian, justru peristiwa itu menjadi masa berefleksi bagi kita, sehingga kita tetap setia mengikut Tuhan. Bila tidak demikian, maka segera bertobat, sehingga tidak binasa. Jadi jangan asik memperbincangkan dosa-dosa orang lain, sampai melupakan diri untuk diperbaharui oleh Roh Kudus. Di tahun transformasi, maka kita akan mau berubah dari berbagai hal yang buruk kepada hal yang baik. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang meminta kami selalu memperbaharui diri. Banyak hal yang terjadi dalam berbagai peristiwa yang membuat kami takut. Tetapi Engkau mengingatkan kami untuk boleh berubah ke arah yang lebih baik, sehingga kami tidak binasa. Terima kasih Bapa. Sertai kami, lindungi kami dalam perjalanan hidup ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suatu salasat purian ngolum di tarado ai so bino tutiki manangan dia gadi so ado ala osi odon ia ludi udean maradia suara itu hari tutunglo masaria rade pai mahita jolma berdosa dereng baik perjalanan di nausal bui andigan pepau baumbu ayah tunga dupai maumbu dana matuaro dana maduaro dana matuaro muse andigan peda potorombu ayah tunga harus dari ambu dana matuaro dana maduaro dana matuaro muse ibesai mai pahu sor mai rimang-rimangi di rohami andigan pepau baumbu ayah tunga lupai maumbu dana matuaro dana maduaro dana matuaro muse andigan peda potonommu ayah tunga harus dari ambu dana matuaro dana maduaro dana matuaro muse ipesai mai pahu sor mai rimang-rimangi di rohami alusi mai ale. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.